Halo para tetua, para pecinta Battletoad Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana pertempuran antara klan naga dan klan Phoenix semakin memuncak. Di sisi Xiaoyan, pertempuran mencapai titik di mana udara bergetar oleh benturan kekuatan yang luar binasa. Tubuh dewa asli milik Xiaoyan yang menjulang setinggi 1.000.000 kaki menggetarkan ruang di sekelilingnya setiap kali ia menggerakkan tangan. Dalam wujud raksasa itu, Xiaoyan menyalurkan seluruh energi yang dimilikinya ke dalam serangan yang disebut jari penghancur bintang. Ini adalah sebuah jurus yang mampu menghancurkan dimensi ruang di sekitar. Namun di hadapannya berdiri lawan yang tidak kalah menakutkan. Raja Naga Tua, makhluk kuno yang kekuatannya telah melampaui batas tubuh fana. Benturan keduanya menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan seluruh alam. Setiap kali tubuh mereka bertabrakan, ruang seolah terbelah menghasilkan pusaran energi yang menyapu langit. Dari mulut Raja Naga Tua keluar semburan cahaya hitam yang begitu pekat hingga seolah menelan seluruh warna di sekitarnya. Namun itu bukanlah api melainkan kekuatan aturan misterius yang belum pernah Xiaoyan temui sebelumnya. Cahaya itu tampak hidup seperti entitas yang memiliki kehendak sendiri menelan segala sesuatu yang disentuhnya. Ketika sinar hitam itu bertabrakan dengan jari penghancur bintang, seluruh langit seketika benar-benar bergetar. Jari raksasa yang terbentuk dari kekuatan kuno bertahan hanya sekejap sebelum akhirnya retak dan hancur berantakan. Namun kehancuran itu tidak berarti kekalahan sepihak bagi Xiaoyan. Sebaliknya, energi dari jari penghancur bintang justru berpadu dengan sinar hitam memperkuatnya dan menciptakan kekuatan melahap yang lebih besar. Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Dalam benaknya, ia menjelaskan bahwa prinsip melahap yang digunakan Raja Naga Tua itu sangat kuat, bahkan mungkin melampaui prinsip pemusnahan yang pernah dipelajarinya. Untuk melindungi dirinya dari kekuatan yang terus menarik energi tubuhnya, Xiaoyan pada akhirnya memotong aliran energi di telapak tangannya. Ia memahami bahwa kekuatan melahap itu akan memakan segalanya tanpa pandang bulu. Dari pengamatannya, Xiaoyan menyimpulkan bahwa setelah Raja Naga Tua melahap jurang iblis pemakan jiwa, bukannya diracuni seperti makhluk biasa, naga kuno itu justru menyerap esensi iblis tersebut dan mengubahnya menjadi kekuatan pribadinya. Kini kekuatan itu berkembang menjadi hukum pemusnahan dan pelahapan yang sempurna. Namun di tengah kekacauan itu, tubuh kuno Xiaoyan menghilang dari pandangan. Dalam sekejap mata, dewa asli itu menembus ruang, bergerak secepat kilat dan muncul tepat di depan rahang besar Raja Naga Tua. Dengan gerakan cepat dan kekuatan yang tajam, Xiaoyan menghantam rahang naga tersebut menggunakan kekuatan bintang yang masih tersisa di tangannya. Tubrukan itu menggetarkan langit dan rahang naga yang terbuka lebar tertutup paksa menahan serangan energi hitam yang hendak keluar lagi. Raja Naga Tua pada akhirnya seketika mengerang dengan keras. Tubuhnya tidak mengalami luka berarti karena kekuatan fisiknya sudah mencapai tingkat yang sulit dihancurkan. Namun tindakan Xiaoyan membuat harga dirinya sebagai makhluk tertua di alam ini terasa diinjak-injak. Amarah pun membara di dalam dirinya, membakar darah naga kuno yang mengalir di dalam tubuhnya. Raja Naga Tua mengibaskan kelapanya menciptakan badai yang menyapu ruang di sekitar mereka. Dalam pikirannya, ia bertekad untuk menelan Xiaoyan secara utuh, menghapus penghinaan itu dengan kekuatan mutlak. Ia melepaskan raungan panjang yang mengguncang langit dan bumi, lalu menukik ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang cukup untuk merobek dimensi ruang. Namun Xiaoyan yang kini telah menyatu sepenuhnya dengan kekuatan dewa asli bergerak lebih cepat daripada guntur. Dalam penjelasannya sendiri, Xiaoyan memahami bahwa tubuh raksasa naga itu kuat tetapi lamban. Selain itu, setiap gerakannya pasti meninggalkan celah. Xiaoyan memanfaatkan celah itu untuk menghindari serangan-serangan besar yang datang bertubi-tubi. Di mata para penonton dari kejauhan, jika ada yang cukup berani untuk menyaksikan pertempuran itu, pemandangan tersebut tampak seperti pertarungan antara dua dewa kuno yang memecah langit. Kemampuan menghindar Xiaoyan pada saat ini membuat Raja Naga Tua semakin geram.
Dalam kemarahan yang meluap, naga kuno itu mengeram dan mulai membentuk pola misterius di udara. Tubuhnya yang panjang berputar dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak berbentuk lingkaran raksasa di langit. Dalam sekejap, formasi itu mulai menyatu menjadi formasi energi yang menyelimuti wilayah pertempuran. Melalui desisan yang bergema di pikirannya, Xiaoyan mengetahui bahwa teknik itu disebut labirin naga awan. Ini adalah sebuah formasi kuno yang diciptakan untuk menjebak lawan di dalam kabut pekat berbentuk awan naga. Dari luar, langit tampak seolah dipenuhi awan gelap yang jatuh dari surga, menutupi sinar matahari dan menelan seluruh area di sekitar. Bersamaan dengan hal tersebut, dalam hitungan detik, Xiaoyan juga terperangkap di dalamnya. Di dalam labirin itu, setiap arah tampak sama, setiap langkah terasa seperti kembali ke tempat semula. Suara raungan naga bergema dari segala arah membuat ruang bergetar. Xiaoyan menutup matanya, mencoba memahami hukum energi yang membentuk formasi itu. Dalam keheningan pikirannya, Xiaoyan menyadari bahwa formasi itu bukan sekedar perangkap fisik, melainkan ruang yang hidup. Ini adalah ruang di mana setiap partikel udara mengandung kesadaran naga kuno. Namun bukannya panik, Xiaoyan pada saat ini memusatkan energi di inti tubuh dewa asli miliknya. Xiaoyan bergumam bahwa untuk menghancurkan formasi seperti ini, kekuatan kasar saja tidaklah cukup. Ia harus menemukan sumber energi yang menjadi pusat formasi. Perlahan, mata Xiaoyan terbuka menembus lapisan kabut tebal yang berputar di sekelilingnya. Energi api surgawi mulai berputar di sekujur tubuh Xiaoyan. Warna keemasan dan merah tua berpadu membentuk aura yang memecah kabut. Setiap langkah yang diambil Xiaoyan membuat ruang bergetar dan setiap denyut kekuatannya memecah satu lapis formasi. Dalam kesunyian yang mematikan itu, suara gemuruh terdengar lagi menandakan bahwa Raja Naga Tua belum selesai. Raja Naga Tua kembali memperkuat formasi dan menciptakan tekanan yang begitu besar hingga seolah ruang hendak runtuh. Tetapi Xiaoyan dengan ketenangan dan keteguhan yang lahir dari pengalaman panjangnya terus maju. Ia menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan tetapi juga kehendak. Kedua makhluk itu kini bertarung bukan untuk menghabisi semata, melainkan untuk membuktikan siapa yang layak menguasai prinsip alam itu sendiri. Langit di luar formasi juga pada saat ini ikut berguncang. Suara ledakan berulang kali terdengar, menandakan benturan dua kekuatan yang saling berusaha menelan satu sama lain. Dalam cahaya yang silih berganti antara kegelapan dan api, sosok dewa asli dan naga kuno itu terus beradu hingga batas terakhir keberadaan mereka. Dalam benturan dua kehendak besar itu, bahkan alam pun bergetar seolah takut untuk menjadi saksi siapa yang akan berdiri di puncak setelah semua berakhir. Raja Naga Tua memiliki kekuatan yang begitu besar hingga sulit diukur bahkan oleh indera spiritual Xiaoyan. Berdasarkan pengalaman tempurnya, makhluk kuno itu berada pada langkah kelima alam jantung kaisar. Ia juga memiliki tubuh abadi yang menjadikannya pantas menyandang gelar Raja Ras Naga. Ia memancarkan hawa kebencian yang jelas tertuju kepada Xiaoyan. Aura ini seolah menyimpan dendam yang telah mengakar dalam sejarah panjang bangsa naga. Kabut tebal menyelimuti sekeliling mereka. Di balik kabut itu, ekor naga berayun, cakar tajam mengoyak udara, dan cahaya petir spiritual memancar. Xiaoyan terus-menerus bergerak lincah menghindari serangan demi serangan dari Raja Naga Tua. Namun ia menyadari bahwa taktik bertahan semacam ini tidak akan membawanya kemanapun. Walaupun kecepatan serangan naga tua itu tidak terlalu tinggi, tekanan spiritual yang mengiringinya cukup untuk membuat ruang di sekitarnya bergetar. Ia harus menemukan cara untuk menembus pertahanan tersebut. Xiaoyan pun terus-menerus merenung sebelum akhirnya matanya menyipit tajam. Di tengah pusaran energi naga itu, ia merasakan fluktuasi samar dari aura giok tersembunyi. Ini adalah sebuah artefak spiritual yang seharusnya berada di tangan Long Yi. Aura itu seharusnya stabil kecuali sesuatu telah terjadi padanya. Kesadaran ini membuat Xiaoyan tersentak. Dalam sekejap pikirannya tertuju hanya pada satu hal, yakni apakah Long Yi dalam bahaya atau tidak. Xiaoyan pada akhirnya menghentakkan kakinya dan melepaskan lautan api tiga warna yang membumbung ke langit.
Api-api ini segera mengusir kabut naga dengan gelombang panas yang mengerikan. Api itu membentuk domain suci yang disebut dengan domain Dewa Api. Ini adalah domain keabadian milik Xiaoyan. Namun saat energi membara itu meluas, aura giok tersembunyi justru menghilang sepenuhnya. Kegelisahan dan amarah pada akhirnya bercampur dalam diri Xiaoyan. Xiaoyan menyadari kesalahannya. Seharusnya Xiaoyan menyimpan Longyi di dalam reruntuhan pagoda pil pemurnian. Kini rasa bersalah berubah menjadi amarah yang membara di dalam hati Xiaoyan. Dalam ledakan emosi itu, Xiaoyan mengangkat tangan dan mengarahkan kekuatan penghancur yang tersimpan di dalam tubuhnya. Api merah menyala seperti guntur di langit. Getaran kekuatan itu menghancurkan kabut naga, memecahkan ruang di sekitarnya. Api ini adalah jantung api pertama energi tertua yang selama ini bersemayam di dalam Xiaoyan, namun tidak pernah digunakan oleh Xiaoyan. Kekuatan pemusnahan yang ia lepaskan membuat langit bergetar, dan untuk sesaat Raja Naga Tua kehilangan keseimbangan spiritualnya. Ketika kabut menghilang, jiwa ilusi yang menjadi perwujudan naga tua itu tampak terhuyung. Selanjutnya sosok itu lenyap seketika. Xiaoyan pada saat ini juga tidak membuang-buang waktu. Xiaoyan menembus ruang menuju lokasi terakhir di mana aura giok tersembunyi terdeteksi. Ini adalah tempat di mana Longyi berada. Seharusnya Longyi berada bersama dengan pasukan klan naga dan klan Phoenix yang tengah bertempur hebat. Namun yang tersisa kini hanyalah kehancuran dan aroma darah. Tanpa ragu, Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwa gua void miliknya. Energi spiritual itu menyapu seluruh medan pertempuran, mengurai setiap partikel udara, setiap jejak jiwa yang tertinggal. Xiaoyan juga memanggil Damok dan Goyan dan memerintahkan mereka untuk menggunakan kekuatan segel guna menemukan keberadaan Longyi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan amarah, dan jiwa gua void milik Xiaoyan menjelajah ke segala arah. Setiap helai ruang diperiksa, setiap getaran energi diperhatikan. Akhirnya Xiaoyan menemukan sesuatu, yakni jejak aura yang menembus ruang dimensi lain. Tanpa ragu, Xiaoyan menebas udara dengan telapak tangannya, menciptakan celah dimensi yang terbelah seperti kain robek. Dengan langkah mantap, Xiaoyan pada akhirnya segera melangkah ke kedalaman kegelapan itu. Suasana di sisi lain terasa berbeda. Kegelapan di sana bukan sekedar tiada cahaya, melainkan kehampaan yang menelan segalanya. Di tengah kehampaan itu, bintang-bintang samar berkedip seolah menatap Xiaoyan dari jarak yang tak terjangkau. Di tempat itu, Xiaoyan menemukan Longyi. Tubuh anak itu melayang tak berdaya, dikelilingi oleh arus energi gelap yang berputar perlahan. Xiaoyan pun dengan cepat segera berlari dan memeluk Longyi. Xiaoyan lanjut memeriksa aura dan nafasnya. Kelegaan pada akhirnya menyeruak dalam dadanya saat ia menemukan bahwa Longyi tidak terluka. Begitu tangan Xiaoyan menyentuh bahu Longyi pada akhirnya perlahan membuka mata. Dalam pandangan yang masih kabur, ia pada saat ini tampak kebingungan. Xiaoyan menjelaskan dengan nada lembut bahwa semuanya baik-baik saja dan meminta Longyi untuk menenangkan diri. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menyimpan Longyi ke dalam ruang roh menara pemurnian agar lebih aman. Namun sebelum sempat Xiaoyan melakukannya, sesuatu yang aneh terasa di sekitarnya. Udara di ruang itu beriak seperti air, menciptakan ilusi gelembung yang rapuh namun nyata. Xiaoyan menyadari sesuatu yang mengerikan. Ruang tempat mereka berada bukan kehampaan biasa. Ini adalah ruang buatan perangkap dimensi yang dirancang dengan sangat teliti. Pikiran Xiaoyan pun bekerja dengan cepat. Xiaoyan menyadari bahwa ada kekuatan misterius yang menahannya di tempat ini. Tidak ada tanda siapakah dalangnya, tetapi Xiaoyan yakin bahwa ini adalah orang yang cukup kuat. Ia memiliki cukup kekuatan yang bahkan jiwa gua void milik Xiaoyan tidak dapat menembusnya. Xiaoyan mencoba mengaktifkan menara pagoda pemurnian, namun energi itu sama sekali tidak merespon. Rasa frustasi pun menyelimuti pikirannya, tetapi Xiaoyan tidak boleh kehilangan kendali. Dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan memusatkan seluruh energi ke satu titik, merobek lapisan ruang dengan kekuatan murni dari jiwa gua void. Dalam sekejap, Xiaoyan dan Longyi pada akhirnya keluar dari perangkap dimensi itu dan kembali ke benua Phoenix.
Namun meskipun berhasil kembali pada saat ini, apa yang Xiaoyan lihat membuat jantungnya membeku. Altar yang sebelumnya berdiri megah telah lenyap, begitu pula dengan Raja Naga Tua yang sebelumnya dilawan oleh Xiaoyan. Hanya tersisa debu energi yang berputar, menandakan sesuatu telah memindahkan mereka ke tempat lain. Dalam keheningan yang mencekam, Xiaoyan berdiri di tengah reruntuhan menatap langit yang kembali tenang. Di dalam dirinya, amarah dan kebingungan pada saat ini berpadu. Xiaoyan menyadari bahwa pertempuran ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Selain itu, musuh yang ia hadapi bukan sekedar naga tua, melainkan kekuatan yang mencoba menentang keseimbangan alam dewa itu sendiri. Dengan tatapan tajam dan api yang menyala di matanya, Xiaoyan bersumpah akan menemukan dalang di balik semua ini, apapun yang terjadi. Xiaoyan juga tidak berani menunda sedikit pun. Baginya, menemukan altar yang lain sama sulitnya seperti mendaki ke surga. Satu-satunya titik terang yang tersisa hanyalah Feng Xi dari klan Phoenix, karena hanya Feng Xi yang mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi di alam gunung dan lautan. Melalui jiwa gua Void, Xiaoyan bersama Long Yi melangkah menuju wilayah tempat klan naga dan Phoenix bernaung. Mereka berhati-hati untuk tidak menggunakan kekuatan dari menara pemurnian. Hal itu dikarenakan hilangnya Long Yi sebelumnya dan kemunculannya kembali di sub ruang merupakan hal yang terlalu aneh untuk diabaikan Xiaoyan. Dalam benak Xiaoyan muncul kecurigaan bahwa semua ini merupakan ulah dari Zhang Nishi. Ini adalah sebuah jebakan untuk memancing Xiaoyan menjauh dari pusat kekuatan. Dugaan itu semakin kuat ketika Xiaoyan merasakan adanya pengawasan yang samar namun konstan di sekelilingnya. Situasi semacam ini membuat Xiaoyan tidak berani bertindak sembarangan, sebab sedikit saja kesalahan akan mengundang kehancuran. Dengan penuh kehati-hatian, Xiaoyan menempatkan kembali Long Yi di lokasi yang sama dengan tempat menghilangnya sebelumnya. Ia ingin menguji apakah Zhang Nishi berani menampakkan diri di bawah pengawasan Xiaoyan. Di saat yang bersamaan, di belakang Xiaoyan, klon Zuci bergerak diam-diam menyamar dengan mengenakan topeng khas dari Zhang Nishi. Zuci menggunakan topeng Jiugen sebelum akhirnya berdiri di sisi Long Yi. Xiaoyan sendiri kemudian melesat seperti pelangi menuju tempat Feng Xi berada. Sementara itu Suan Huang yang berhadapan dengan Feng Xi pada saat ini terkejut melihat kemunculan tiba-tiba Xiaoyan. Tanpa memberi waktu, Xiaoyan melancarkan serangan, tinjunya mengandung kekuatan mengerikan yang langsung menghantam Feng Xi. Suara dentuman menggema keras ketika perisai api di depan Feng Xi terbentuk, namun kekuatan itu hancur berantakan dalam sekejap di bawah hantaman Xiaoyan. Feng Xi marah dan mempertanyakan keberanian manusia luar yang ikut campur dalam urusan alam gunung dan lautan. Namun kemarahan itu hanya dijawab dingin oleh Xiaoyan yang menjelaskan bahwa klan Phoenix telah berkolusi dengan kekuatan asing dan menyalakan api di gunung dan lautan. Xiaoyan menegaskan bahwa meski sebelumnya tidak ada sebab dan akibat di antara mereka, kini keterlibatan itu menjadikannya wajib turun tangan. Xiaoyan menatap ke arah Feng Xi dengan tatapan tajam. Xiaoyan menyimpulkan bahwa Feng Xi hanyalah pion, bukan pengendali utama. Xiaoyan yakin Raja Naga Tua dan Raja Phoenix belum musnah dan ucapannya membuat Feng Xi terdiam. Meskipun wajah Feng Xi berusaha menyembunyikan kebenaran, matanya menunjukkan bahwa Xiaoyan telah menyingkap rahasia besar yang disimpannya. Xiaoyan berhenti berbicara dan mengeluarkan beberapa sisik naga berlumuran darah. Ini adalah sisa dari pertempurannya dengan Raja Naga Tua. Melihat benda itu, Suan Huang langsung menyadari bahwa Xiaoyan tidak berbohong. Xiaoyan menjelaskan dengan suara berat bahwa sisik itu milik Kaisar Naga Tua dari klan naga. Mendengar hal tersebut, Suan Huang pun seketika terkejut dan menyadari bahwa itu memang sisik dari Raja Naga Tua. Ia pun dengan ketidakpercayaannya segera menanyakan kembali apakah Xiaoyan benar-benar telah bertarung dengan Raja Naga Tua. Pertanyaan ini seketika membuat situasi menjadi semakin tegang. Xiaoyan tidak menjawab karena bukti dari Xiaoyan ini sudah terlalu kuat. Xiaoyan masih terus menatap ke arah Feng Xi dan menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, kekuatan iblis telah merusak para pemimpin besar di dunia gunung dan lautan. Jika tidak segera diatasi, dunia ini hanya akan berakhir dalam pembantaian dan kehancuran total.
Xiaoyan menegaskan bahwa semua jalan penyelesaian ini kini bergantung pada Feng Xi, sebab hanya dengan pengakuannya kebenaran dapat diungkap. Mendengar hal itu, Suan Huang menambahkan dengan nada penuh beban. Ia menjelaskan bahwa konflik antara dua klan besar ini seharusnya tidak terjadi dan sudah saatnya pertempuran berakhir. Ia juga menawarkan perdamaian dengan tulus, bahkan menyatakan bahwa klan naga bersedia mundur bila klan Phoenix ingin memimpin dunia gunung dan lautan. Suan Huang berbicara bukan demi kebanggaan ras, melainkan demi keselamatan seluruh dunia yang sudah hancur berkali-kali oleh perang tanpa akhir. Dalam pandangannya, perang ribuan tahun antar naga dan Phoenix hanyalah hasil tipu muslihat kekuatan gelap yang menebar kebencian di antara mereka. Sementara itu di sisi lain, Feng Xi pada saat ini tampak ragu. Ada sesuatu yang ingin ia ucapkan namun tertahan di temboloknya. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia memendam rahasia besar. Setelah beberapa saat, ia hanya mampu mengeluarkan senyum pahit dan meminta mereka berhenti berbicara seolah kata-kata mereka tidak ada gunanya. Namun dari getaran suaranya, Xiaoyan dan Suan Huang bisa merasakan ketakutan yang mendalam dan bukan kebencian. Xiaoyan kemudian mencoba menebak kebenaran yang disembunyikan oleh Feng Xi. Xiaoyan mengatakan bahwa mungkin Feng Xi dan klannya telah diracuni dan akan mokat bila tidak patuh pada pengendali mereka. Tatapan Feng Xi pun tiba-tiba menyipit membenarkan dugaan itu tanpa kata-kata. Suan Huang pun segera mendesak agar Feng Xi mau berbicara terus terang demi keselamatan semua ras. Ia menjelaskan bahwa hanya dengan bersatu mereka dapat menghadapi ancaman besar yang sedang mengintai. Namun Feng Xi hanya menggelengkan kelapa dengan ekspresi putus asa. Ia lanjut menjelaskan dengan lirih bahwa Kaisar Naga Tua dan Kaisar Phoenix Suci sudah kehilangan kendali atas diri mereka seolah kewarasan mereka telah direnggut. Mereka kini menjadi sosok yang gila dan tidak dapat dihadapi oleh siapapun. Pengakuan ini pada akhirnya membuat Suan Huang dan Xiaoyan terdiam, menyadari betapa dalamnya pengaruh kekuatan iblis yang telah merusak tatanan dunia. Sebelum mereka sempat menanggapi, tubuh Feng Xi pada saat ini mulai bergetar hebat. Bercak merah muda muncul di permukaan kutilnya. Bercak merah muda muncul di permukaan kulitnya, menjalar seperti racun yang hidup. Xiaoyan pun segera mengenali tanda itu, yakni racun iblis pemakan jiwa yang sama dengan yang menjangkiti Suan Huang. Namun yang membuat Xiaoyan terkejut adalah bagaimana racun itu tampak bereaksi seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Seolah ada tangan jahat yang memainkan nasib mereka di balik kegelapan. Dalam hati, Xiaoyan tahu pertempuran yang akan datang bukan lagi sekedar perang antara klan. Ini adalah perang antara dunia yang masih hidup dengan kekuatan gelap yang ingin menelan segalanya. Dan di tengah kehancuran itu, satu-satunya jalan untuk menemukan kebenaran dan harapan hanyalah terus maju meski setiap langkahnya mengarah ke jurang maut. Sementara itu di sisi lain, Feng Xi tampak ingin mengucapkan sesuatu, tetapi tubuhnya mulai bergetar hebat akibat rasa sakit yang melanda seluruh tubuhnya. Cahaya Phoenix yang semula berkilau di matanya kini perlahan memudar, tergantikan warna hitam pekat yang menyebar dari pupilnya. Dalam kondisi setengah sadar, Feng Xi berusaha menyampaikan sesuatu pada Suan Huang. Dengan suara yang parau dan penuh penderitaan, Feng Xi menjelaskan bahwa Suan Huang dan para Phoenix lainnya terhubung dengan sesuatu yang berada di tanah nirwana. Namun begitu kata terakhir terucap, kesadarannya runtuh dan tubuhnya dipenuhi dengan hawa jahat yang menekan seluruh naluri Phoenix-nya. Dalam sekejap, Feng Xi meraung keras dan menyerang Suan Huang tanpa kendali. Sosoknya seolah kehilangan akal sehat dan ditelan sepenuhnya oleh racun misterius yang menggerogoti jiwanya. Xiaoyan yang menyaksikan semuanya dari dekat menatap tajam, wajahnya berubah serius. Situasi ini tampak jauh lebih parah daripada apa yang diperkirakan oleh Xiaoyan. Racun itu tidak hanya menyerang tubuh tetapi juga menyusup langsung ke dalam jiwa makhluk hidup. Pada saat seperti ini, Xiaoyan tidak lagi memiliki waktu atau sumber daya untuk memurnikan pil pemurnian jiwa penelusuran sumber. Bahan-bahan yang diperlukan terlalu langka dan kualitasnya harus sempurna agar efektif. Baginya memurnikan satu pil saja sudah sulit, apalagi jika racun itu telah menyebar ke seluruh klan Phoenix dan klan Naga. Dengan pandangan penuh kehati-hatian, Xiaoyan menganalisis situasi yang kacau di hadapannya. Ia menyadari bahwa racun ini bukanlah racun biasa. Racun ini tampak seperti makhluk hidup yang memiliki kesadaran sendiri.
Xiaoyan menilai jika racun itu hanya dipaksa keluar dengan pil pemurnian, maka itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Hal itu dikarenakan racun tersebut seperti dikendalikan dari satu sumber. Xiaoyan menjelaskan kepada Xuan Huang bahwa jika mereka bisa menemukan induk racun dan menghabisinya, maka seluruh racun yang tersebar mungkin akan hancur dengan sendirinya. Namun sebelum keduanya sempat merencanakan langkah selanjutnya, pasukan Phoenix di udara tiba-tiba mengamuk. Suara raungan mereka menggema di langit, bergema di antara gunung dan lembah. Setelah diperhatikan dengan seksama, mata seluruh Phoenix kini tertutup warna hitam pekat. Racun itu telah menjalar sepenuhnya, mengubah mereka menjadi makhluk tanpa kesadaran. Tak lama kemudian, naga-naga di sisi lain juga mulai menunjukkan tanda serupa. Meskipun gejalanya belum sekeras Phoenix, namun jelas bahwa racun itu sudah menyebar ke tubuh mereka. Dunia gunung dan laut pada saat ini berada di ambang kehancuran. Xiaoyan menatap situasi ini dengan hati yang berat. Xiaoyan sadar bahwa langkah ini bukan sekedar serangan, tetapi bagian dari rencana besar untuk memusnahkan seluruh kehidupan di dunia gunung dan laut. Racun itu bukan hanya alat, melainkan senjata pemusnah yang dirancang untuk menghapus semua ras. Dengan nada tegas, Xiaoyan pada saat ini berkata kepada Xuan Huang bahwa satu-satunya petunjuk yang mereka miliki adalah tanah nirwana. Ini adalah tempat yang disebutkan oleh Feng Xi sebelum kehilangan kendali. Xiaoyan menekankan bahwa mereka harus segera pergi ke sana karena waktu semakin sempit. Jika racun terus menyebar tanpa henti, maka bukan hanya klan naga dan Phoenix yang akan musnah, tapi seluruh kehidupan di dunia Shanhai. Semakin lama mereka menunda, semakin besar kemungkinan dunia Shanhai hancur total. Xuan Huang mendengarkan dengan ekspresi tegang sebelum akhirnya mengangguk cepat. Ia memahami bahwa situasi ini sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Namun di tengah pembicaraan mereka, Feng Xi yang sudah sepenuhnya dikuasai racun tiba-tiba menerjang ke arah mereka. Hawa panas dan gelap bercampur menjadi satu, menciptakan tekanan spiritual yang luar biasa kuat. Xiaoyan pun segera bergerak dengan cepat. Cahaya putih suci menyelimuti tubuhnya dan dalam sekejap, kekuatan api putih meluap dari telapak tangan Xiaoyan. Dengan ketenangan luar biasa, Xiaoyan menggunakan kekuatan itu untuk menahan Feng Xi mencoba mengendalikan jiwa Phoenix yang sudah hampir hancur. Namun racun itu begitu kuat hingga melawan balik dengan kekuatan yang mengguncang ruang di sekitar mereka. Melihat Xiaoyan kesulitan, Xuan Huang juga tidak tinggal diam. Naga besar itu mengibaskan sayapnya menciptakan badai energi yang memecah udara. Ia kemudian melepaskan cakar naga raksasa dan melahap racun yang keluar dari tubuh Feng Xi, berusaha menahan penyebarannya. Namun tindakan itu justru membuat sebagian racun masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Dalam sekejap, pupil mata Xuan Huang ikut ternoda dengan warna hitam. Kedua makhluk suci itu, naga dan Phoenix, kini benar-benar berada di ambang kehilangan kesadaran. Xiaoyan sadar bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lama jika tidak segera menemukan sumber racun. Xiaoyan menatap Xuan Huang yang berjuang mempertahankan kesadarannya. Dengan suara bergetar menahan amarah, Xuan Huang menjelaskan bahwa tanah nirwana adalah wilayah terlarang milik klan Phoenix. Dulu ketika hubungan antara klan naga dan klan Phoenix masih baik, Xuan Huang pernah berkesempatan mengunjunginya. Ia menjelaskan bahwa tempat itu bukan bagian dari dunia biasa, melainkan ruang yang diciptakan secara independen oleh leluhur klan Phoenix. Di dalamnya, kekuatan hidup dan kematian saling bertemu, menjadikannya wilayah yang berbahaya sekaligus misterius. Mendengarkan penjelasan itu, Xiaoyan memahami bahwa jawaban dari semua kekacauan ini mungkin tersembunyi di tempat tersebut. Tatapan matanya kemudian tertuju pada Feng Xi yang masih bergulat dengan kekuatan jahat di dalam tubuhnya. Xiaoyan berniat menembus jiwanya untuk mencari petunjuk lebih dalam meskipun beresiko besar. Namun sebelum sempat Xiaoyan bertindak, Xuan Huang yang setengah sadar tiba-tiba berseru keras dan menatapnya dengan mata yang mulai berubah kelam. Dari sisa kesadarannya, Xuan Huang mengatakan bahwa ia mulai mengerti sesuatu. Sebuah kesadaran baru muncul di benaknya, seolah ada ingatan yang terkunci di dalam racun itu sendiri. Xiaoyan menatapnya tajam, menyadari bahwa kebenaran yang mereka cari mungkin lebih daripada yang mereka kira.
Tanah Nirwana kini menjadi satu-satunya tujuan, tempat di mana racun, rahasia, dan nasib seluruh dunia gunung dan lautan saling bertemu dalam satu titik penentuan.